Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem bilangan real untuk tugas ujian tengah semester kuliah analisis real yang diampu oleh Ibu Dr. Sinta Wulandari SSI MPD, di mana anggota kelompok 1 yang terdiri dari 5 yaitu yang pertama Kak Ana, yang kedua Kak Dea, yang ketiga Kak Heldina L. Toruan, yang keempat, Kak Herlina Liku, dan yang terakhir, saya sendiri, Alif Ilahi Rodatul Adawiyah As-Sultan. Langsung saja ke pembahasannya. Dalam sifat-sifat sistem bilangan real. Selanjutnya, sifat-sifat dasar pada bilangan real. Sifat-sifat operasi bilangan real dapat dioperasikan ke dalam dua bentuk, yaitu penjumlahan atau addition dan perkalian atau multiplication. Di sini ada beberapa sifat-sifat dasar bilangan real yang terdapat dalam bentuk penjumlahan dan bentuk perkalian. Maka operasi biner tersebut memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu sifat komutatif penjumlahan, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk semua A, B termasuk elemen bilangan real. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Maka hasil dari kedua ruas tersebut yaitu 5. Yang kedua yaitu sifat asosiatif penjumlahan, di mana dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C untuk semua A, B, C termasuk elemen bilangan real. Contohnya, dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Hasil dari kedua ruas tersebut yaitu sama, nilainya 9. Sifat yang ketiga yaitu eksistensi elemen 0, di mana 0 merupakan elemen bilangan real sedemikian sehingga 0 ditambah A sama dengan A dan A ditambah 0 sama dengan A. Untuk semua A termasuk elemen bilangan real, di mana unsur 0 ini disebut dengan identitas penjumlahan. Karena ada unsur 0 ini, maka muncullah definisi yang keempat, eksistensi elemen negatif atau inverse penjumlahan. Di mana untuk setiap A termasuk elemen bilangan real, terdapat negatif A termasuk bilangan real sedemikian sehingga A ditambah dalam kurung negatif A sama dengan 0 dan negatif A ditambah A sama dengan 0. Contohnya saja, 1 ditambah dalam kurung negatif 1, maka hasilnya 0. Begitu juga sebaliknya, dalam kurung negatif 1 ditambah 1, maka hasilnya 0. Jadi, negatif A ini disebut inverse dari A untuk penjumlahan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sifat-sifat dasar bilangan real dalam bentuk perkalian atau multiplication. Yang nomor 5 yaitu sifat komutatif perkalian, di mana A kali B sama dengan B kali A untuk semua A, B termasuk elemen bilangan real. Contohnya, 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. Kedua ruas tersebut menghasilkan nilai yang sama yaitu 10. Selanjutnya sifat asosiatif perkalian, di mana dalam kurung A kali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C untuk semua A, B, C termasuk elemen bilangan real. Contohnya, dalam kurung 2 kali 5 kali 1 sama dengan 2 kali dalam kurung 5 kali 1. Kedua ruas tersebut mempunyai hasil yang sama yaitu 10. Kemudian, adanya sifat eksistensi elemen unit 1, di mana terdapat 1 termasuk elemen bilangan real, sedemikian sehingga 1 kali A sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A, untuk semua A termasuk elemen bilangan real. Di mana 1 ini disebut dengan unsur identitas penjumlahan di bilangan real, yang akan mengakibatkan muncul definisi yang ke-8, yaitu eksistensi inverse perkalian, di mana untuk setiap A termasuk elemen bilangan real, A tidak boleh sama dengan 0, terdapat 1/A termasuk elemen bilangan real,
Sedemikian hingga A dikali dalam kurung 1/A sama dengan 1 dan dalam kurung 1/A dikali A sama dengan 1, di mana 1/A ini disebut inverse perkalian dari A. Dan sifat dasar bilangan real yang terakhir adalah sifat distributif perkalian atas penjumlahan, di mana A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C, dan dalam kurung B ditambah C kali A sama dengan dalam kurung B kali A ditambah dalam kurung C kali A untuk semua A, B, C termasuk elemen bilangan real. Contohnya, 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 5 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 dikali 5. Maka hasil kedua ruas tersebut yaitu 16. Setelah kita mengetahui sifat-sifat dasar bilangan real, maka kita dapat menurunkan teorema dari sifat-sifat tersebut. Di sini ada 3 teorema dalam sifat-sifat dasar bilangan real. Yang akan saya jelaskan yaitu teorema yang pertama. Jika Z, A termasuk elemen bilangan real, dengan Z ditambah A sama dengan A, maka nilai untuk Z sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, yaitu Z sama dengan Z ditambah 0. Di mana ini termasuk eksistensi elemen 0. Kenapa? Karena 0 ini bisa kita turunkan menjadi sifat eksistensi inverse penjumlahan, di mana jika A ditambah dalam kurung negatif A, maka hasilnya adalah 0. Maka kita turunkan menjadi Z ditambah dalam kurung A ditambah dalam kurung negatif A. Ini termasuk eksistensi inverse penjumlahan. Kemudian, dalam bentuk yang kedua ini, maka kita dapat mengetahui untuk bentuk yang kedua ini adalah termasuk ke dalam sifat asosiatif penjumlahan, di mana jadi dalam kurung Z ditambah A ditambah dalam kurung negatif A. Kemudian untuk nilai A ditambah negatif A kita turunkan, ini termasuk eksistensi inverse penjumlahan. Maka kita dapat menghitungnya untuk nilai Z sendiri sama dengan 0. Dan hasil ini adalah terbukti. Karena mengapa? A ditambah dalam kurung negatif A sama dengan 0 itu termasuk ke dalam eksistensi inverse penjumlahan. Jadi teorema yang pertama, untuk Z plus A sama dengan A, maka untuk nilai Z adalah 0. Dalam pembuktiannya adalah terbukti. Untuk teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teorema 1.1.2. Jika A tambah B sama dengan 0, maka B sama dengan minus A. Nah, dibuktikan. A tambah B sama dengan 0. Jika diketahui bahwa A tambah B elemen R, A berada di R berdasarkan bilangan real, berdasarkan sifat bilangan real, maka minus A merupakan inverse yang berada di bilangan elemen R. Jadi, minus A ditambah A tambah B itu termasuk eksistensi penjumlahan. Sama dengan minus A ditambah 0. A ditambah B sama dengan 0, maka minus A tambah 0 itu termasuk elemen 0. Minus A tambah A ditambah B sama dengan minus A. Itu termasuk sifat asosiatif penjumlahan. Jadi dapat kita turunkan A minus A ditambah A itu 0, ditambah B sama dengan minus A. Itu termasuk eksistensi inverse penjumlahan. Jadi terbukti bahwa B sama dengan minus A.
Teorema 1.1.3. Jika A elemen R dengan minus 1 dikali A sama dengan minus A. Minus 1 dikali A sama dengan A. Minus 1 dikali A sama dengan minus 1 kali A ditambah 0 itu termasuk eksistensi elemen 0. Maka minus 1 dikali A plus A ditambah minus A itu termasuk eksistensi penjumlahan. Jadi, minus 1 dikali A ditambah 1 dikali A plus minus A itu termasuk elemen eksistensi elemen unit 1. Minus 1 dikali A ditambah 1 dikali A plus minus A itu termasuk sifat asosiatif penjumlahan. Karena minus 1 ditambah 1, maka kita turunkan minus 1 tambah 1 dikali A. Plus minus A itu termasuk distributif penjumlahan. Jadi, minus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Itu termasuk eksistensi inverse penjumlahan. Jadi terbukti bahwa jika A elemen R dengan minus 1 dikali A sama dengan minus A. Berikutnya, sifat-sifat urutan pada bilangan real. Ada subset tak kosong pada P subset R yang disebut dengan himpunan bilangan real positif tegas yang memenuhi sifat-sifat berikut adalah: yang pertama, jika A B elemen P, maka A plus B elemen P itu sifat tertutup. Jika A B elemen P, maka A B elemen P itu sifat tertutup. Jika A elemen P itu sifat trikotomi, maka yang memenuhi tepat satu kondisi berikut adalah A elemen P, A sama dengan 0, negatif A elemen P. Definisi 1.1.5. Jika A elemen P ditulis A lebih besar dari 0, artinya A adalah bilangan real positif. Yang kedua, jika A elemen P gabung himpunan 0 ditulis A lebih besar sama dengan 0, artinya A adalah bilangan real non-negatif. Yang ketiga, jika negatif A elemen P ditulis A kurang dari 0, artinya A bilangan real negatif. Jika negatif A elemen P gabung himpunan 0 ditulis A kurang dari sama dengan 0, artinya A adalah bilangan real non-positif. Definisi 1.1.6 diberikan A, B elemen R. Yang pertama, jika A kurang B elemen P, maka ditulis A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Yang kedua, jika A kurang B elemen P gabung himpunan 0, maka ditulis A lebih besar dari sama dengan B dan B lebih kecil sama dengan A. Baik, kita masuk ke teorema 1.1.7. Diberikan sebarang A, B, C dengan elemen bilangan real. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Kita masuk ke pembuktiannya. Di sini kita akan membuktikan bahwa A lebih besar dari C, dan yang diketahui di sini adalah A lebih besar dari B, artinya A dikurang B itu elemen dari P. Seperti definisi yang dijelaskan sebelumnya, yaitu jika A dikurang B elemen dari P, maka ditulis A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A.
Nah, menurut sifat urutan, maka A plus B elemen dari P, sehingga diperoleh buka kurung A kurang B, tutup kurung ditambah buka kurung B tambah C, tutup kurung elemen P sama dengan A dikurang B ditambah B dikurang C elemen P. Nah, kita teruskan ke bawah, yaitu dengan buka kurung A kurang C, tutup kurung ditambah buka kurung min B tambah B elemen P. Terus kita lanjut ke bawah, yaitu A dikurang C, tutup kurung ditambah 0, karena min B ditambah B di sini habis, jadi sisa 0. Jadi elemen P sisanya yaitu A dikurang C elemen P. Jadi masuk yaitu A lebih besar dari C. Jadi terbukti bahwa jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Selanjutnya kami akan membahas ketaksamaan pada bilangan real. Ketaksamaan atau iniquities adalah kalimat matematika yang sudah jelas kepastiannya, baik itu pasti benar maupun pasti salah. Perbatasan suatu bilangan. A disebut lebih besar daripada B jika A dikurang B lebih besar dari 0. Kemudian A disebut lebih kecil daripada B jika A dikurang B lebih kecil dari 0. Di sini ada teorema 1.1.14. Teorema ini menyatakan bahwa jika A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, maka yang pertama itu A lebih kecil dari B jika dan hanya jika A kuadrat lebih kecil daripada B kuadrat, jika dan hanya jika akar A lebih kecil dari akar B. Yang kedua berlaku yaitu A lebih kecil sama dengan B jika dan hanya jika A kuadrat lebih kecil sama dengan B kuadrat, jika dan hanya jika akar A lebih kecil dari akar B. Kemudian teorema ini akan kita buktikan. Yang pertama, A lebih kecil dari B jika dan hanya jika A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat, jika dan hanya jika akar A lebih kecil dari akar B. Ini kita buktikan dengan pembuktian kanan. Jika A lebih kecil dari B, maka akar A lebih kecil dari akar B. Kita misalkan A lebih kecil dari B. Lalu akan kita tunjukkan bahwa akar A itu lebih kecil dari akar B. Karena A lebih kecil dari B, dengan A lebih besar sama dengan 0, dan B itu lebih besar sama dengan 0, maka akar B juga lebih besar dari 0. Dan A lebih besar sama dengan 0, sehingga akar A itu lebih besar sama dengan 0. Perhatikan bahwa A lebih kecil dari B. Jika kita pindah ruaskan berarti A dikurang B itu lebih kecil dari 0. Dan akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B itu lebih kecil dari 0. Di atas telah disebutkan bahwa akar A itu lebih besar sama dengan 0 dan akar B itu juga lebih besar sama dengan 0. Maka akar A dijumlahkan dengan akar B itu juga akan lebih besar sama dengan 0. Karena akar A tambah akar B itu lebih besar sama dengan 0, dan akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B tadi lebih kecil dari 0, maka teorema menyatakan bahwa akar A dikurang akar B itu lebih kecil dari 0. Sehingga kita pindah ruaskan berarti akar A lebih kecil dari akar B. Maka terbukti bahwa A lebih kecil dari B jika dan hanya jika akar A itu lebih kecil dari akar B. Ketaksamaan pada bilangan real ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ketaksamaan Bernoulli dan yang kedua ada ketaksamaan Cauchy squares. Saya akan menjelaskan tentang ketaksamaan Bernoulli. Jika X lebih besar dari 1, maka 1 tambah X pangkat N lebih besar dari sama dengan 1 ditambah N kali X untuk semua N elemen bilangan asli. Bukti. Nah, di sini akan dibuktikan menggunakan induksi matematika. Dengan langkah pertama yaitu misalkan untuk N sama dengan 1, maka 1 ditambah X pangkat 1 lebih besar dari sama dengan 1 ditambah 1 dikali X.
Nah, karena di sini 1 plus X pangkat 1 itu tetap jadi 1 plus X lebih besar dari sama dengan 1 ditambah 1 kali X di sini jadi X jadi 1 plus X. Jadi pernyataan tersebut benar. Nah, langkah kedua yaitu kita misalkan benar untuk N sama dengan K, yaitu 1 plus X pangkat K lebih besar dari sama dengan 1 ditambah K kali X. Nah, langkah ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu 1 plus X pangkat K plus 1 sama dengan 1 ditambah X pangkat K buka kurung dikali 1 plus X lebih besar dari sama dengan 1 plus KX dikali 1 plus X. Nah, 1 plus KX ini dikali dengan 1 plus X. Nah, 1 dikali 1, 1, KX dikali 1 itu KX, dan 1 dikali X itu X, dan KX dikali X itu KX kuadrat. Nah, sama dengan nilai KX plus X-nya, X-nya kita keluarkan menjadi sama dengan 1 ditambah buka kurung K plus 1 tutup kurung kali X ditambah KX kuadrat. Nah, karena KX kuadrat lebih besar dari sama dengan 0, maka 1 ditambah X pangkat K plus 1 lebih besar dari sama dengan 1 plus K plus 1 dikali X, yang berarti benar untuk nilai N sama dengan K plus 1. Jadi terbukti bahwa 1 ditambah X pangkat N lebih besar dari sama dengan 1 ditambah N kali X untuk semua N elemen bilangan asli. Yang kedua ada ketaksamaan Cauchy square. Ketaksamaan ini berbunyi jika ada A1, A2 hingga AN, kemudian ada B1, B2 hingga Bn yang merupakan elemen bilangan real, tidak mesti positif, maka berlaku A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah hingga AN dikali Bn kuadrat lebih kecil dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah hingga ditambah AN kuadrat dikali B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah hingga Bn kuadrat. Dengan kesamaan ini terjadi jika dan hanya jika vektor A1, A2 hingga AN tadi merupakan kelipatan dari vektor B1, B2 hingga Bn. Atau boleh kita tuliskan A1, A2 hingga AN sama dengan lambda dikali B1, B2, Bn untuk suatu lambda. Buktiannya kita akan menggunakan persamaan kuadrat. Perhatikan bahwa fx sama dengan A1x dikurang B1 dikuadratkan ditambah A2x dikurang B2 dikuadratkan ditambah hingga ANX dikurang Bn dikuadratkan itu lebih besar sama dengan 0. Kalau masing-masing ini kita jabarkan, berarti kita akan mendapatkan misalnya A1x dikurang B1 kuadrat, itu kita jabarkan menjadi A1 kuadrat X kuadrat dikurang 2A1 B1X ditambah B1 kuadrat. Nah, kalau masing-masing ini kita jabarkan kan berarti nanti ada yang sama-sama mengandung variabel X kuadrat, juga ada yang mengandung variabel X. Sehingga kita akan mengumpulkan yang variabelnya sama. Sehingga kita tuliskan yaitu A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah hingga ditambah AN kuadrat dikalikan dengan variabel X kuadrat kurang 2 dikali A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah hingga ditambah AN BN dikalikan dengan variabel X ditambah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah hingga ditambah Bn kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau masing-masing kita misalnya A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah hingga ditambah AN kuadrat ini kita
ekspresikan sebagai A, kemudian negatif 2 dikali A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah hingga ditambah AN BN ini sebagai B, dan B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah hingga ditambah BN kuadrat ini sebagai konstantanya atau C, maka kita akan mendapatkan persamaan parabola yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih besar sama dengan 0. Nah, kesamaan ini terjadi jika dan hanya jika diskriminannya itu lebih kecil sama dengan 0. Rumus diskriminankan yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Sehingga boleh kita tuliskan B kuadrat dikurang 4AC itu lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita masukkan masing-masing nilai B, nilai A, dan nilai C-nya. Sehingga kita mendapatkan yaitu negatif 2 dikali A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah hingga AN BN kuadrat dikurang 4 A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah hingga ditambah AN kuadrat dikalikan dengan B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah hingga ditambah BN kuadrat. Itu lebih besar lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau ini kita pangkatkan berarti kita akan mendapatkan 4 dikali A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah hingga ditambah AN BN kuadrat lebih kecil sama dengan, nah langsung kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas jadi yang negatif jadi positif, sehingga 4 dikali A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah hingga ditambah AN kuadrat dikalikan dengan B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah hingga ditambah BN kuadrat. Nah, di ruas kanan sama di ruas kiri sama-sama memiliki 4 ya, sehingga boleh langsung kita coret. Sehingga kita mendapatkan yaitu A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah hingga AN BN dikuadratkan itu lebih kecil sama dengan dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah hingga AN kuadrat dikalikan dengan B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambahkan dengan hingga ditambah BN kuadrat. Nah, inilah yang persamaan yang kita harapkan. Dan ini adalah bunyi ketaksamaan Cauchy squares. Nah, kesamaan ini terjadi jika dan hanya jika AI X sama dengan BI atau X sama dengan BI per AI konstan untuk setiap I. Sehingga boleh kita tuliskan yaitu BI sama dengan lambda AI. Baik, dari kelompok kami menyajikan satu soal yang dapat rekan sekalian kerjakan agar lebih memahami tentang materi sistem bilangan real. Mungkin sekian saja dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.